Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina Nurfalah dari 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan pada masa itu proses islamisasi masih terbatas pada perorangan, karena proses islamisasi besar-besaran bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Jambi di bawah pemerintahan orang kayu hitam yang juga meluaskan bangsa 12 dari bangsa 9. Anak Datu Paduka Berhala. Konon, menurut Undang-Undang Jambi, Datu Paduka Berhala adalah orang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahmad Salim. Ia menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak yang sudah muslim, turunan Raja-Raja Pagaruyung yang kemudian melahirkan orang kayu hitam, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Karena itu, kemungkinan besar penyebaran Islam sudah terjadi sejak sekitar tahun 1460 atau pertengahan abad ke-15. Menurut sila-sila keturunan Raja Jambi, dari pernikahan antara Datu Paduka Berhala dengan Putri Pinang Masak, melahirkan juga 3 saudaranya, orang kayu hitam yaitu orang kayu pingai, orang kayu pendataran atau kedataran, dan orang kayu gemuk atau seorang putri. Yang menjadi pengganti Datu Paduka Berhala ialah orang kayu hitam, yang beristri salah satu putri dari saudara ibunya, ialah Putri Panjang Rambut. Pengganti orang kayu hitam ialah Penembahan Ilang di air, yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas, sehingga terkenal pula dengan Penembahan Rantau Kapas. Masa pemerintahan Datu Paduka Berhala beserta istri Pinang Masak sekitar tahun 1460. Orang kayu Pingal sekitar tahun 1480, orang kayu Pedataran sekitar tahun 1490, sedangkan masa pemerintahan orang kayu hitam sendiri antara tahun 1500. Penembahan Rantau Kapas sekitar antara tahun 1500 hingga 1540. Penembahan Rengas Pandacucu orang kayu hitam sekitar tahun 1540. Penembahan Bawah Sawah Cicit orang kayu hitam sekitar tahun 1563. Setelah Penembahan Bawah Sawah meninggal dunia, pemerintahan digantikan oleh Penembahan Kota Baru sekitar tahun 1590. Dan kemudian digantikan lagi oleh Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar pada 1613. Sejak masa pemerintahan Kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Qahar, itulah orang-orang VOC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Mereka membeli hasil-hasil kerajaan Jambi terutama lada. Dengan izin Sultan Jambi pada 1616, Kompeni Belanda mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Tetapi beberapa tahun kemudian, ialah pada 1638, loji tersebut ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya kepada VOC. Sejak itu hubungan kerajaan Jambi dengan VOC makin renggang. Ditambah pada 1642, Gubernur Jenderal VOC Anton van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalogo 1663 sampai 1690 terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor, di mana Kerajaan Jambi mendapatkan bantuan VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah bantuan itu, VOC berturut-turut menyodorkan perjanjian pada 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Pada hakikatnya, perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada, dan sebaliknya VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium. Beberapa tahun kemudian, terjadi penyerangan kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi, dan kepala pedagang VOC, Sibran Swart, terbunuh pada 1690, dan Sultan Jambi dituduh terlibat. Oleh karena itu, Sultan Sri Ingalogo ditangkap dan diasingkan, mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda.
Sultan penggantinya ialah Pangeran Dipati Cakraningrat, yang bergelar Sultan Kiai Gede. Dengan demikian, Sultan Ratu yang lebih berhak diasingkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muara Tebo, membawa keris pusaka Sigenjai, keris lambang bagi raja-raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terus-menerus terjadi konflik yang memuncak dengan pemberontakan dan perlawanan Sultan Toha Saif al-Din yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah pada pertempuran yang sengit, Sultan Toha gugur pada 1 April 1904 dan ia dimakamkan di Muara Tebo. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.